Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Di video kali ini kita tidak akan membahas monster, alien, atau akhir dunia yang datang dengan ledakan besar. Film yang akan kita bahas berjudul The Midnight Sky, dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sebuah bumi yang perlahan menjadi tak layak huni, dan seorang ilmuwan yang hidup sendirian di stasiun terpencil di Kutub Utara. Di saat yang sama, sekelompok astronot sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah misi luar angkasa di orbit Jupiter. Masalahnya, mereka belum tahu bahwa mungkin sudah tidak ada lagi rumah untuk mereka kembali. Apakah peringatan itu akan sampai tepat waktu? Atau justru terlambat saat semuanya sudah berakhir? Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan kondisi bumi yang semakin hari semakin sulit untuk ditinggali. Para ilmuwan pun mulai berlomba-lomba mencari eksoplanet di luar angkasa yang memiliki kemungkinan untuk dihuni oleh umat manusia. Hasilnya, pada tahun 2019, seorang ilmuwan bernama Agustin berhasil menemukan sebuah bulan baru yang mengorbit planet Jupiter bernama K23. Bulan ini memiliki struktur dan kondisi yang dinilai mampu menunjang keberlangsungan hidup manusia. Penemuan tersebut segera memicu dilaksanakannya puluhan ekspedisi luar angkasa yang bertujuan untuk melakukan riset lebih mendalam terhadap planet dan bulan yang berpotensi menjadi rumah baru bagi umat manusia. 30 tahun berselang sejak penemuan K23, hampir seluruh daratan bumi kini dipenuhi oleh radiasi berbahaya. Kondisi ini memaksa umat manusia melakukan evakuasi besar-besaran dan meninggalkan bumi. Di tengah proses tersebut, Agustin yang kini bekerja di sebuah observatorium di Antartika menolak untuk ikut dievakuasi. Ia memilih tetap tinggal di tempat kerjanya demi menjaga komunikasi dengan seluruh pesawat yang sedang menjalankan misi ekspedisi di luar angkasa. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran dari beberapa kerabat dekatnya. Selain usianya yang sudah lanjut, Agustin juga menderita penyakit serius yang mengharuskannya mengonsumsi obat-obatan secara rutin serta menjalani transfusi darah setiap beberapa hari sekali. Artinya, tanpa suplai medis yang memadai, peluangnya untuk bertahan hidup semakin kecil. Beberapa hari kemudian, Agustin memeriksa sistem komputernya dan menemukan bahwa hampir seluruh tim ekspedisi luar angkasa yang dikirim telah kehilangan kontak dan dinyatakan tidak aktif. Hanya tersisa satu misi yang masih bertahan, sebuah pesawat bernama Aether yang diawaki oleh 5 orang kru. Salah satu anggota kru tersebut memiliki wajah yang sangat mirip dengan seorang wanita yang pernah dikenal Agustin di masa lalu. Wanita itu bernama Jean Sullivan, yang pertama kali bertemu dengannya 30 tahun lalu, saat Agustin mempresentasikan penemuan bulan K23. Sejak saat itu, Agustin dan Jean semakin dekat, bahkan menjalin hubungan yang cukup spesial. Namun, perjalanan hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya, Jean memilih meninggalkan Agustin karena ia dianggap terlalu tenggelam dalam pekerjaannya, hingga mengabaikan orang-orang di sekitarnya, termasuk Jean yang saat itu tengah mengandung anak mereka. Di suatu titik, Jean memutuskan pergi bersama anaknya dan pindah ke tempat yang sangat jauh. Agustin memilih merahasiakan keberadaan Jean dan anak tersebut, bahkan dari anak kandungnya sendiri. Akibatnya hingga saat ini anak itu tidak pernah mengetahui bahwa Agustin adalah ayahnya. Kembali ke masa sekarang, Agustin yang sedang menuju kantin tiba-tiba menemukan sebuah mangkuk sereal yang tertinggal di atas meja. Hal ini membuatnya heran, karena sepengetahuannya, tidak ada seorang pun lagi di dalam observatorium. Meski begitu, Agustin mengabaikannya dan menganggap bahwa dirinya sendiri yang lupa meninggalkan mangkuk tersebut. Sementara itu, Sally, anggota kru yang wajahnya sangat mirip dengan Jean, bertugas menangani sistem komunikasi di pesawat Aether. Sally saat ini tengah mengandung anak dari pasangannya, Adewole, yang merupakan kapten pesawat tersebut. Selain mereka berdua, terdapat 3 anggota kru lainnya, yaitu Maya sebagai insinyur penerbangan, Sanchez sebagai pilot, dan Mitchell sebagai kepala medis. Pesawat Aether kini sedang dalam perjalanan kembali ke bumi setelah bertahun-tahun menjalankan misi ekspedisi ke bulan K23 guna memastikan apakah tempat tersebut benar-benar layak dihuni oleh manusia. Sayangnya, mereka tidak dapat segera menyampaikan kabar baik tersebut. Seluruh jaringan komunikasi terputus, membuat Aether tidak mampu melakukan kontak dengan bumi maupun tim ekspedisi lainnya. Di sisi lain, Agustin yang tengah menjalani rutinitas hariannya mendadak dikejutkan oleh alarm kebakaran yang berasal dari area dapur. Setelah berhasil memadamkan api, ia kembali terkejut ketika menemukan seorang gadis kecil yang bersembunyi di bawah meja. Menyadari bahwa gadis tersebut tertinggal dan belum dievakuasi, Agustin segera menghubungi tim evakuasi. Namun sekeras apapun usahanya, ia sama sekali tidak mendapatkan respons. Tanpa adanya harapan untuk diselamatkan, Agustin akhirnya memutuskan untuk merawat anak tersebut seorang diri.
Saat menyiapkan makan malam, gadis itu terlihat menggambar sebuah bunga iris. Hal ini membuat Agustin meyakini bahwa gadis tersebut sedang berusaha memberitahukan namanya, yaitu Iris. Agustin kemudian menempatkan Iris di kamar terpisah agar ia bisa beristirahat dengan tenang. Namun, di tengah malam, Iris meninggalkan kamar itu dan memilih tidur di sudut kamar Agustin. Sejak hari itu, Agustin tidak lagi merasa kesepian dalam menjalani hari-harinya. Iris selalu mengikuti dan menemaninya kemanapun ia pergi. Suatu hari, saat memeriksa antena komunikasi, Agustin menemukan ratusan burung tergeletak sekarat di atas salju. Pemandangan ini menyadarkannya bahwa radiasi berbahaya telah mendekati observatorium jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena menyadari antena observatorium tidak cukup kuat untuk menghubungi ether, Agustin pun menyusun rencana untuk pergi ke sebuah stasiun cuaca yang terletak di tengah Danau Hazen. Selain memiliki antena yang jauh lebih kuat, lokasi tersebut juga dikelilingi pegunungan yang dapat memberikan perlindungan tambahan dari radiasi yang terus menyebar. Menyadari bahwa perjalanan menuju stasiun cuaca tersebut sangat jauh dan berbahaya, Agustin segera mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan bersama Iris. Keduanya berangkat menggunakan sebuah jet ski, menyusuri perairan yang belum terkontaminasi radiasi. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Sementara itu, di Aether, para kru menghabiskan waktu luang dengan bermain video game, kartu, serta menggunakan teknologi hologram untuk melepas rasa rindu mereka terhadap keluarga masing-masing. Di tengah ketenangan tersebut, sebuah alarm darurat tiba-tiba berbunyi, memperingatkan bahwa pesawat telah melenceng dari jalur yang telah ditetapkan. Kondisi ini memaksa para kru untuk menyusun rute baru yang harus melewati wilayah yang belum pernah dipetakan sebelumnya, sehingga mereka sama sekali tidak mengetahui bahaya apa yang mungkin menanti di area tersebut. Keesokan paginya, Agustin dan Iris menemukan puing-puing sebuah pesawat yang hancur akibat kecelakaan. Agustin meminta Iris untuk menunggu di luar, sementara ia sendiri memeriksa bagian dalam pesawat. Di dalam, Agustin menemukan salah satu korban yang masih hidup, namun dalam kondisi luka yang sangat parah. Sementara itu, Iris yang diliputi rasa penasaran mencoba mendekati kokpit, hanya untuk mendapati jasad pilot yang telah hancur. Ia segera masuk ke dalam bangkai pesawat, namun Agustin mengusirnya keluar. Hal tersebut terjadi karena Agustin menerima permintaan terakhir dari korban yang masih hidup, yang memintanya untuk segera mengakhiri hidupnya agar terbebas dari rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam perjalanan berikutnya, Iris menunjuk ke sebuah lokasi di kejauhan. Hal ini membuat Agustin memutuskan untuk membelokkan jet ski mereka ke arah tersebut. Tempat itu ternyata sebuah bunker yang dapat mereka manfaatkan sebagai tempat beristirahat sementara sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, setelah menyiapkan kembali peralatan dari jet ski, Agustin mendapati Iris tengah menggambar wajah seorang wanita. Ia segera mengenali bahwa wajah tersebut sangat mirip dengan Jin. Agustin pun mulai menceritakan kenangan-kenangan indah yang pernah ia lalui bersama Jin. Namun, ceritanya terhenti ketika Iris bertanya apakah ia benar-benar mencintainya. Di tengah malam, keduanya terbangun ketika bunker tempat mereka berlindung tiba-tiba mulai tergenang air akibat es yang mencair. Dengan sigap, Agustin segera mengeluarkan Iris dari bunker dan memintanya berlari menuju tempat yang lebih aman. Sementara itu, Agustin kembali ke dalam bunker untuk menyelamatkan peralatan dan persediaan yang masih bisa dibawa. Agustin berhasil keluar dan melarikan diri menggunakan jet ski. Namun, pencairan es terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan, hingga membuat jet ski tersebut tenggelam ke dalam air. Awalnya Agustin berusaha mengejarnya, tetapi jet ski itu tenggelam terlalu cepat ditambah suhu air yang sangat dingin. Akhirnya, ia terpaksa menyerah dan kembali ke daratan. Kini keduanya harus melanjutkan perjalanan menuju Danau Hazen dengan berjalan kaki, tanpa persediaan yang memadai. Dalam perjalanan, Agustin bahkan memberikan sisa makanan terakhirnya kepada Iris, membuat gadis itu terlihat khawatir. Namun, Agustin meyakinkannya bahwa mereka akan mendapatkan banyak makanan setelah tiba di stasiun cuaca. Mereka terus berjalan menembus badai salju dengan jarak pandang yang sangat terbatas. Hingga pada suatu momen, Agustin samar-samar melihat sekelompok serigala yang bergerak mengitari mereka. Dalam keadaan panik, Agustin menembakkan senapannya ke berbagai arah untuk mengusir kawanan tersebut. Namun, di tengah kekacauan itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa Iris sudah tidak berada di sisinya. Dengan putus asa, Agustin terus memanggil nama Iris, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Saat ia mulai menyerah dan berbaring di atas salju, muncul sesosok wanita di hadapannya, yang semula ia kira adalah Jin. Namun Agustin segera menyadari bahwa sosok itu sebenarnya adalah Iris, dan ia masih selamat. Dengan penuh rasa syukur, Agustin segera memeluk gadis itu sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya, keduanya tiba di stasiun cuaca Danau Hazen. Di sana, Agustin segera mengoperasikan peralatan komunikasi untuk mencoba menghubungi pesawat ether.
Sementara itu di Aether, Maya melakukan pemeriksaan USG terhadap kehamilan Sally. Ia menyampaikan kabar bahwa Sally akan melahirkan seorang anak perempuan. Kabar bahagia ini pun dibagikan Sally kepada seluruh kru, sambil meminta saran mengenai nama yang akan diberikan kepada anaknya kelak. Tak lama kemudian, Sally berhasil menangkap sinyal komunikasi dari Agustin. Keduanya sempat berbincang singkat mengenai kondisi bumi. Namun, komunikasi tersebut tidak berlangsung lama karena sinyal kembali terputus, bersamaan dengan berbunyinya alarm darurat. Kini Aether sedang melintasi wilayah yang belum pernah dipetakan sebelumnya. Tanpa disadari oleh kru, sebuah badai asteroid tengah menghantam jalur yang mereka lalui. Hujan meteor tersebut menyebabkan kerusakan serius pada beberapa bagian pesawat, termasuk sistem komunikasi yang mengalami kerusakan parah. Setelah badai asteroid mereda, Maya, Sally, dan Adewale memutuskan untuk keluar dari pesawat guna melakukan perbaikan. Bagi Maya, ini adalah pengalaman pertamanya melakukan perbaikan di luar angkasa, sehingga ia sempat merasa gugup dan beberapa kali muntah saat mempersiapkan diri. Awalnya, proses perbaikan berjalan cukup lancar dan sistem komunikasi berhasil dipulihkan. Namun, ketika mereka bersiap kembali masuk ke dalam pesawat, hujan meteor tiba-tiba terjadi kembali. Sally dan Adewale berhasil selamat tanpa cedera. Sayangnya, Maya terkena hantaman puing meteor yang menyebabkan luka serius pada tubuhnya. Ia segera dibawa ke ruang medis untuk mendapatkan penanganan secepat mungkin. Saat helmnya dilepaskan, darah terlihat mengambang keluar dari tubuh Maya, membuat Sally panik. Meski Adewale dan Mitchell telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya, Maya akhirnya mengembuskan napas terakhir akibat kehilangan terlalu banyak darah. Untuk beberapa waktu, para kru larut dalam kesedihan dan duka mendalam atas kematian Maya. Namun perhatian mereka segera teralihkan ketika Aether mulai mendekati bumi dan memperlihatkan kondisi planet tersebut dengan jelas. Bumi kini tampak sangat mengerikan. Seluruh permukaannya telah tertutupi radiasi dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda mampu mendukung kehidupan. Sally pun kembali menghubungi Agustin untuk menjelaskan bahwa mereka tidak mungkin melakukan pendaratan di bumi karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan. Menanggapi hal tersebut, Agustin menjelaskan bahwa seluruh umat manusia telah dievakuasi dan dirinya adalah satu-satunya orang yang tersisa di bumi. Ia juga mengungkapkan bahwa hampir semua misi ekspedisi luar angkasa telah dinyatakan tidak aktif dan hanya Aether yang masih beroperasi. Kabar ini menjadi pukulan berat bagi para kru. Selain tidak bisa kembali ke rumah, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah memutar arah dan kembali menuju bulan K-23. Namun pada saat itu, Mitchell menolak pilihan tersebut. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Agustin masih hidup. Meski Antartika merupakan wilayah terakhir yang akan terdampak radiasi, setidaknya masih ada kemungkinan untuk mendarat di bumi dan mencari tahu keberadaan istri serta anaknya. Segera setelah mendapatkan izin untuk menggunakan pesawat pendaratan, Mitchell mulai mempersiapkan perlengkapan yang ia perlukan. Dalam percakapannya dengan Mitchell, Sanchez menceritakan tentang putrinya yang meninggal dunia pada usia 4 tahun, serta bagaimana seharusnya kini anak tersebut sudah seusia dengan Maya seandainya masih hidup. Sanchez kemudian bertanya apakah Mitchell bersedia menemaninya kembali ke bumi. Selain karena pesawat pendaratan membutuhkan 2 orang untuk mengoperasikannya, Sanchez juga ingin memakamkan jasad Maya dengan layak karena ia telah menganggap Maya seperti anaknya sendiri. Pada akhirnya, Sanchez dan Mitchell mengucapkan perpisahan kepada Sally dan Adewale yang akan kembali menuju K-23 demi melanjutkan harapan peradaban umat manusia. Sally kemudian kembali menghubungi Agustin untuk menyampaikan kabar terbaru bahwa Mitchell dan Sanchez akan melakukan pendaratan di Danau Hazen, sementara dirinya bersama Adewale akan melanjutkan perjalanan kembali ke K-23. Dalam percakapan terakhir mereka, Sally mengungkapkan bahwa ia merupakan penggemar berat karya Agustin dan bahwa Agustin adalah sosok yang memotivasinya hingga bisa berada di titik tersebut. Merasa tersentuh, Agustin kemudian menanyakan nama lengkap Sally. Sally pun mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Iris Sullivan, putri dari Gene Sullivan. Fakta ini tentu mengejutkan Agustin, karena secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Sally adalah anak kandungnya, anak yang tidak pernah ia temui sejak kecil. Namun, Agustin memilih untuk tetap merahasiakan statusnya sebagai ayah dan mengalihkan pembicaraan dengan meminta Sally menceritakan bagaimana kondisi K-23. Sally menjelaskan bahwa K-23 adalah tempat yang luar biasa dengan lokasi koloni yang sangat mirip dengan wilayah Colorado di bumi. Tak lama kemudian, Aether memasuki zona pemadaman sinyal yang seketika memutus komunikasi mereka.
Pada titik inilah terungkap bahwa sosok Iris kecil yang selama ini menemani Agustin sebenarnya hanyalah halusinasi, manifestasi dari kesepian dan penyesalan terdalam Agustin, karena semasa hidupnya ia tidak menghabiskan waktu bersama orang-orang yang paling ia cintai. Di akhir film, Sally dan Adewole terus melanjutkan perjalanan mereka menuju K23. Dan film pun selesai. Demikian alur cerita dari film The Midnight Sky. Sebuah kisah tentang kesepian di akhir peradaban, tentang penyesalan yang datang terlambat, dan tentang harapan yang tetap dijaga meski dunia sudah menyerah. Film ini tidak berkisah tentang bagaimana menyelamatkan bumi, melainkan tentang apa yang masih layak diselamatkan ketika bumi telah hilang. Bahwa manusia mungkin gagal menjaga rumahnya, namun masih bisa memilih untuk tidak mengulang kesalahan yang sama di tempat yang baru. The Midnight Sky bukan sekadar cerita tentang akhir dunia, tetapi tentang satu keputusan terakhir, memberi masa depan pada generasi berikutnya, meski harus mengorbankan segalanya. Jika kalian menikmati pembahasan ini, silahkan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten alur cerita film menarik lainnya. Segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.